Ya, baik, mata kuliah kita adalah integrasi Islam dan sains. Di mata kuliah ini hanya diberikan di kuliah pascasarjana. Seharusnya ini sudah menjadi prototipe sejak awal di MI, SD, SMP, SMA. Karena pentingnya kemudian umat Islam memahami tentang integrasi Islam dan sains, sehingga kemudian bisa membangun lagi peradaban Islam yang agung. Jadi paradigma Islamisasi ya, atau antroposentrisme ini seakan-akan tampak bertentangan. Jadi ada orang yang membedakan antara ilmu umum, ilmu agama. Sehingga ada orang yang ahli umum, ahli ilmu agama. Jadi dia ahli di bidang agama, tetapi dia tidak menguasai sains dan teknologi. Ada yang ahli di dan sains dan teknologi, tetapi dia tidak memahami, tidak menguasai ilmu-ilmu agama. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada antagonisme, karena kedua-duanya ini posisinya sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Karena sebenarnya pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu semuanya berasal dari Tuhan pencipta alam. Nah, yang berupa wahyu kan gitu. Kemudian ada juga berupa alam semesta. Makanya dengan akalnya manusia diminta oleh Allah untuk apa? Membaca ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Atau ilmu itu bisa didapatkan dari perilaku manusia di dalam kehidupannya, kemudian pemikiran dan pemahamannya. Jadi seluruh ciptaan dan anugerah Allah yang diturunkan ke bumi ini sebenarnya demi menghormati manusia yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian pencipta ilmu pengetahuan itu siapa? Ya Allah, Tuhan. Dan yang menemukan ilmu pengetahuan tersebut adalah manusia. Kenapa manusia menemukan? Karena manusia dikaruniai potensi dasar tadi itu yang kemarin. Dikaruniai akal tadi itu. Sehingga kemudian manusia bisa berpikir. Masih ingat, proses berpikir itu harus ada 4 hal. Pertama harus ada apa? Ada fakta. Kedua ada panca indera. Ada proses penginderaan. Yang ketiga manusia dikaruniai Allah otak. Nah, yang keempat manusia punya informasi, punya pengetahuan sebelumnya. Nah, kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta, itulah yang disebut dengan proses berpikir. Itulah yang kemudian nanti memunculkan pemahaman. Pemahaman itulah yang kemudian membuat manusia itu bisa berperilaku, berbuat sesuai dengan kaidah berpikirnya, sesuai dengan landasan berpikirnya. Kan sudah saya jelaskan itu. Maka kalau ada manusia berbuat tidak melalui proses berpikir, begitu ada rangsangan langsung action, maka ini tidak ada bedanya dengan hewan. Karena yang membedakan manusia beda dengan hewan itu adalah manusia memiliki akal pikiran. Maka dengan akal pikiran ini manusia bisa menemukan ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu yang menemukan ilmu pengetahuan. Nah, kita harus bisa membedakan antara knowledge dan science. Kita harus mengetahui perbedaan, persamaan antara knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Science itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi sains itu adalah bagian dari knowledge. Segala hal, jadi pengetahuan itu segala hal yang diketahui tentang sesuatu objek, mencakup semua cabang pengetahuan yang kita miliki, dan pengetahuan itu bisa diperoleh melalui proses berpikir tadi. Kalau proses berpikir itu pasti di dalamnya ada proses mengindra, merasa. Kemudian manusia punya intuisi, manusia punya informasi, baik dari intuisi atau wahyu dari Tuhan. Sehingga para ilmuwan itu membagi 3 jenis pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang bersifat etis, ada yang estetis, dan ada yang logis. Pengetahuan yang etis itu membicarakan yang baik dan buruk. Itu pengetahuan yang etis. Kemudian pengetahuan yang estetis itu membicarakan yang indah dan jelek. Jadi kalau manusia membicarakan yang indah dan jelek itu berarti pengetahuan estetis. Tapi kalau dia membicarakan baik dan buruk itu etis.
Kalau kemudian dia membicarakan yang benar atau salah, maka ini adalah pengetahuan yang bersifat logis. Maka dalam kerangka inilah kemudian Jujun S. Surya Sumantri itu dia mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu termasuk pada pengetahuan yang logis. Kalau gitu berarti apa itu ilmu pengetahuan? Berarti menurut Jujun tadi itu berarti pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamnya ini tidak lagi merupakan misteri. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan atau sains itu adalah salah satu cabang pengetahuan. Cabang pengetahuan yang bersifat logis, yang sistematis, yang terorganisasi, kemudian dapat diuji kembali, kemudian dapat diperoleh melalui pikiran, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu. Maka itu yang kemudian disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya akan bicara tentang konteks integrasi Islam dan sains. Berarti kita akan membicarakan tentang integrasi keilmuan. Maka dari pengertian integrasi secara harfiah dan pengertian ilmu yang sudah disebutkan tadi, maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa integrasi ilmu itu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan. Yang bersifat menyatukan. Maka pembicaraan-pembicaraan kami di perguruan-perguruan tinggi negeri Islam, lebih-lebih di UIN, maka berkembang paradigma integrasi ilmu itu. Jadi berkembanglah 3 paradigma integrasi Islam dan sains itu. Nanti Anda bisa juga melakukan penelitian di tesis Anda, misalnya Anda meneliti tentang pola integrasi Islam dan sains di Madrasah Sanawiyah Negeri ini. Nah, nanti dilihat paradigmanya apa? Apakah sudah terjadi paradigma integrasi Islam dan sains atau integrasi ilmu itu? Ada 3 pendekatan, ada 3 paradigma yang berkembang di kalangan para intelektual Muslim, termasuk di negara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Yang pertama adalah paradigma integrasi ilmu integratif, yaitu cara pandang ilmu yang menyatukan semua pengetahuan itu dalam satu kotak tertentu. Ya, yang kemudian mengasumsikan sumber pengetahuan itu di dalam satu sumber tunggal. Jadi dianggap semua pengetahuan itu diasumsikan ada dalam satu kotak tertentu, kemudian mengasumsikan sumber pengetahuan itu adalah sumbernya tunggal, yaitu semuanya berasal dari Tuhan. Adapun sumber-sumber lain itu indera, pikiran, intuisi, itu dipandang sebagai sumber penunjang sumber ilmu. Nah, ini yang disebut dengan paradigma integrasi ilmu integratif. Nah, beberapa tokoh yang mempelopori ini misalnya Ismail Al-Faruqi, Ismail Raji Al-Faruqi. Dia terkenal dengan gagasannya adalah Islamisasi ilmu atau Islamisasi sains tadi. Nah, ini memang agak berat karena dianggap semua pengetahuan itu dalam satu kotak dulu, makanya kemudian ada disusun secara ontologi, epistemologinya, aksiologinya, benar-benar dilakukan tadi itu integrasi ilmu yang integratif, di mana antara Islam dan sains, antara ilmu umum dan ilmu agama itu terintegrasi secara integratif. Ini paradigma yang pertama. Yang kedua adalah paradigma integrasi ilmu yang integralistik. Jadi yang satu tadi adalah paradigma integrasi ilmu integratif, dianggap semua ilmu itu satu kotak, bersumber dari satu Tuhan. Sedangkan sumber-sumber yang lainnya itu adalah dia termasuk di dalam bagian atau penunjang dari sumber tunggal tadi. Kalau paradigma integrasi ilmu integralistik, itu adalah paradigma di mana ilmu integralistik itu memandang Tuhan sebagai sumber segala ilmu, iya, tetapi tidak melebur sumber-sumber lain itu. Untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber ilmu lainnya itu sebagai bagian dari sumber ilmu dari Tuhan. Jadi tidak dilebur jadi satu kotak tadi, yaitu yang integratif. Kalau yang integralistik, keberadaan mereka, mereka memahami bahwa ilmu itu memandang Tuhan sebagai sumber segala ilmu, tetapi dengan tidak melebur sumber-sumber lain yang lainnya.
tetapi menunjukkan bahwa sumber-sumber ilmu lainnya itu sebagai bagian dari sumber-sumber ilmu dari Tuhan. Lah yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis. Kenapa disebut dialogis? Karena dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap ilmu yang masih bersifat terbuka, menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu yang lainnya, yang secara proporsional tidak meninggalkan sifat kritis. Terbuka artinya satu ilmu itu bisa juga bersumber dari agama, bisa juga bersumber dari ilmu-ilmu umum sekuler, tetapi diasumsikan bisa bertemu, bisa saling mengisi secara konstruktif. Nah, ini yang disebut dengan paradigma integrasi ilmu dialogis. Jadi di dunia Islam, ketika kemunduran Islam terjadi sampai hari ini, maka kemudian mencoba kembali para ilmuwan Islam untuk membangkitkan lagi dengan cara apa? Melakukan integrasi Islam dan sains. Ada 3 paradigma tadi. Jadi yang pertama adalah paradigma integratif, dianggap semua ilmu itu berasal dari Tuhan dan dilebur dalam satu kotak. Yang kedua adalah paradigma integralistik, paradigma integrasi ilmu integralistik. Memang semua ilmu bersumber dari Tuhan, tetapi tidak dilebur. Karena untuk menunjukkan masing-masing itu adalah bagian, ilmu-ilmu yang lainnya itu adalah sebenarnya bagian dari ilmu yang bersumber dari Tuhan. Lah yang ketiga adalah paradigma integrasi ilmu dialogis. Ya, jadi menghormati keberadaan ilmu tadi itu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, kemudian mereka diasumsikan bisa bertemu, bisa saling mengisi, saling konstruktif secara kritis. Nah, ini 3 paradigma ini yang berkembang. Nah, sekarang mari nanti kita lihat dari penelitian-penelitian Anda nanti di lapangan, apakah sudah terjadi. Misalnya contoh sekolah-sekolah favorit, misalnya Arisalah di Lirboyo. Itu nilai anak-anak itu juga hafal alfiyah, hafal jurumiyah, hafal Quran, tetapi nilai matematikanya, nilai fisikanya juga tinggi. Nah, kemudian Anda lihat apakah sudah terjadi paradigma integrasi ilmu tadi antara integrasi Islam dan sains. Nah, Anda bisa lihat polanya tadi. Apakah paradigma yang mana yang berlaku? Terus kemudian pola praktisnya kayak apa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, Anda juga bisa menggunakan gagasan-gagasan para ilmuwan Islam yang Anda bedah, yang Anda pelajari di dalam makalah-makalah Anda. Nah, Anda itu bisa pakai nanti gagasan itu sebagai guide untuk penelitian Anda. Kalau Anda tertarik untuk meneliti pola integrasi Islam dan sains di salah satu pondok, di salah satu sekolah favorit, sekolah unggulan, yang sekarang ada Islamic Boarding School dan macam-macam. Apakah sudah terjadi integrasi Islam dan sains? Atau hanya santri itu dicekoki dengan banyak kurikulum yang kemudian ada kurikulum lokal, kurikulum nasional, kurikulum kemenak, sehingga kemudian siswa itu terlalu banyak pelajaran. Apakah kemudian sudah terjadi integrasi Islam dan sains yang secara terintegrasi di dalam praktek proses belajar mengajar, termasuk dalam proses penanaman nilai-nilai di satu sekolah itu. Nah, Anda juga bisa melihat nanti, dan itu bisa menjadi bahan riset Anda di dalam penulisan tesis. Kalau Anda tertarik meneliti tentang integrasi Islam dan sains. Nah, kenapa terjadi kontroversi? Jadi ketika umat ini, ketika para ilmuwan kita ini masih belum kemudian menyadari pentingnya integrasi Islam dan sains, terjadi kontroversi pandangan ya, secara religius dengan sains sekuler misalnya. Misalnya tentang pandangan tentang ruh. Kaum religius itu memahami bahwa ruh itu bersifat fundamental dan materi itu hanya bersifat derivatif turunan dari ruh. Tetapi sains modern sekuler mengatakan bahwa pembahasan ruh itu hanya sebagai pelengkap yang tidak memiliki arti. Ya, karena memang sekuler. Pandangan tentang manusia misalnya, kaum religius memahami bahwa manusia itu tergantung pada Tuhan sebagai zat yang memiliki kelebihan. Hanya manusia memang dikasih oleh Allah kuasa untuk memilih. Nah, karena dengan akal pikirannya itu manusia nanti bisa memilih, tapi setiap pilihan itu akan dimintai pertanggung jawab. Tapi kalau sains modern sekuler, manusia memiliki kelebihan dan Tuhan tergantung pada manusia. Dianggap Tuhan itu hanya pembuat waktu saja. Ya. Tuhan itu adalah seperti pembuat waktu saja. Tapi manusia bebas seenak udulnya sendiri.
Nah, ini tentu beda tentang kaum religius. Kehidupan akhirat misalnya, kaum religius meyakini bahwa sebuah kehidupan akhir yang bahagia. Kematian itu adalah pintu bagi kebahagiaan abadi. Tapi sains modern sekuler mengatakan menolak kehidupan akhir yang bahagia itu. Kematian itu adalah titik akhir yang bagi mereka itu keji. Jadi kematian itu sesuatu yang keji bagi mereka. Maka makna kehidupan pun berbeda ketika kemudian orang yang memahami integrasi Islam dengan sains, integrasi Islam dan sains dengan benar, dan dia akan religiusitasnya masih ada. Dia memahami makna kehidupan itu memancar dari Sang Pencipta, semesta penuh dengan makna bagi kehidupan. Sementara kalau sains modern, semesta yang tidak bermakna dan makna akhir kehidupan adalah ketiadaan, kata mereka. Jadi mereka sangat takut sekali dengan kematian gitu. Sementara nilai kebahagiaan dalam pandangan kaum religius, kebahagiaan itu merasa kerasan dalam kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai religi. Kebahagiaan itu ketenangan diperoleh karena ridho Allah. Sementara sains sekuler, kebahagiaan itu ya pandangan tentang dunia semata-mata, kesadaran yang bersifat material saja. Maka disinilah kemudian pentingnya kita memahami kenapa pada masa kejayaan Islam dulu kita mengenal para ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa, dia ahli di bidang teknologi misalnya, dia ahli di kedokteran, tetapi dia memiliki pemahaman Islam yang luar biasa juga. Jadi kita bisa lihat misalnya ada Yakub Al-Kindi, ya, Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, ini seorang dokter yang terkenal. Namun mereka juga ahli filsafat, ahli astronomi, musikologi, pemahaman Islamnya, hafal Quran dan hadis, dia memahami ilmu-ilmu Islam. Ibnu Sina misalnya, seorang filosof, dia seorang dokter. Ternyata dia juga ahli hukum dan penyair. Al-Farabi misalnya, dikenal sebagai seorang filosof. Tetapi dia juga ahli musik. Memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Al-Biruni. Al-Biruni itu seorang astronom. Ya, seorang astronom terkenal. Tetapi dia juga menguasai ilmu filsafat, matematika, geografi. Ya, kemudian An-Nafis, Ibnu An-Nafis. Itu terkenal sebagai dokter, juga memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar iman, hadis. As-Samakhsyari, ini ada seorang ulama tafsir terkenal. Ternyata beliau juga memiliki pengetahuan geografi, linguistik, sastra, dan sebagainya. Nah, mari kemudian kita pelajari, kenapa beliau-beliau dulu memiliki pengetahuan ilmu yang luar biasa. Dan sementara itu Barat dulu itu masih belajarnya ke Islam. Jadi para orientalis Barat itu pernah nulis, itu dia mengatakan Barat itu punya utang peradaban sama Islam. Artinya umat Islam itu punya piutang peradaban terhadap Barat. Sementara sekarang umat Islam yang punya piutang peradaban yang agung itu hilang gitu. Kenapa hilang? Karena saya kemudian memberikan gagasan, salah satu gagasan yang saya uraikan di dalam integrasi Islam dan sains itu, agar kemudian kita memiliki semangat, kemudian memiliki sesuatu yang luar biasa sebagaimana para ulama dulu, maka saya membuat sebuah gagasan segitiga kayak gini. Jadi harusnya pola integrasi Islam dan sains, bagaimana kita membangun kembali semangat belajar untuk membangun peradaban Islam yang luar biasa, maka di sini ada 3 segitiga yang mendasar. Yang pertama, ketika kita memahami pola integrasi Islam dan sains, harusnya kemudian ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kesadaran akan hubungan kita dengan Tuhan. Kesadaran akan hubungan kita dengan Tuhan itu, kalau dalam bahasa agama adalah idroksilah billah, kalau dalam ilmu tasawuf itu. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, itu yang membuat kemudian dia memiliki semangat. Semangat apa? Semangat keimanan untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam. Di mana kemudian dia membangun pola pikir dan pola sikapnya atas dasar Islam, sehingga kemudian dia semangat mempelajari ilmu-ilmu Islam, sedangkan kemudian penguasaan sains dan teknologi adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Dan itu spesialisasi. Sehingga kalau setiap anak-anak muslim dididik, dibangun kesadarannya akan hubungan dia dengan Allah, ditanamkan kepribadian Islam,
kemudian dia memiliki ilmu-ilmu dasar Islam tadi itu, maka nanti dalam spesialis berikutnya, dia akan bisa menguasai sains dan teknologi, fisika, kimia, atau ilmu-ilmu pendalaman dari ilmu agama, ilmu hadis, tafsir, maka dia akan memiliki sebuah yang disebut dengan intelektual muslim. Kenapa? Karena pondasinya pertama dan kedua sudah dia dapat. Sehingga terjadi integrasi itu. Sebagai dokter pun, sebagai ahli fisika pun, ahli kimia, dia akan menguasai ilmu-ilmu Islam. Dia juga memiliki kepribadian Islam, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah tidak lepas. Nah, seakan-akan sekarang ini kalau sudah menguasai sains dan teknologi, tidak ada kaitannya dengan dua pondasi dasar ini. Maka kalau dua pondasi dasar ini yang kemudian dibangun di dalam pola pendidikan kita, maka ketika nanti dia akan mempelajari ilmu apapun yang bersifat fardu kifayah, misalnya tentang fisika, kimia, ilmu-ilmu pendalaman agama yang lainnya, maka itu akan menjadi pondasi dua ini, dan itu akan menciptakan sebuah generasi yang memiliki intelektualitas Islam yang disebut dengan intelektual. Jadi bukan in di dalam telek, bukan in dalam telek. Nah sekarang ini banyak in orang yang intelektual tetapi in di dalam telek gitu. Dia sudah lepas kesadarannya akan hubungannya dengan Tuhan, apalagi kena penyakit al-wahn, hubud dunya wa karahiyatul maut. Maka dalam bahasa saya agak keras ini. Banyak di antara kita sekarang jadi pelacur-pelacur intelektual. Dia tidak berani menyampaikan kebenaran-kebenaran. Maka disinilah kemudian pentingnya bagaimana konteks, bagaimana integrasi sains dan teknologi dengan Islam itu dalam konteks sains modern. Maka profesionalisme atau kompetensi itu dalam satu bidang ilmu tertentu yang bersifat duniawi, ya, yang bersifat duniawi itu harus seiring dengan kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan tadi itu. Tidak boleh lepas dari situ. Sebab nanti kalau dia menguasai profesionalisme, kompetensi dalam satu bidang ilmu tertentu, dia lepas kesadaran akan hubungannya dengan Tuhan, maka dia nanti akan masuk pada menafikan Tuhan, anti Tuhan, dan sebagainya. Namun kesadaran ketuhanan ini tadi tidak akan muncul tanpa adanya pengetahuan elementer tentang ilmu-ilmu Islam. Jadi tiga segitiga tadi itu. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah tadi itu menyebabkan pola pendidikan di dalam Islam harus membangun kepribadian Islam ini, karakter-karakter yang berakhlakul karimah, bukan sekedar santun sopan, tapi kemudian dia benar-benar sadar akan hubungan dia dengan Tuhan. Secara tasawuf dia tidak boleh meninggalkan ini, hubungan dia dengan Allah. Maka kemudian itu memotivasi dia semangat untuk belajar ilmu-ilmu elementer, ilmu-ilmu dasar Islam. Karena itu kemudian ilmu-ilmu Islam dengan kepribadian Islam ini dua aspek yang saling menopang satu sama lain. Yang kemudian secara bersama-sama ini menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi. Nah, kepribadian Islam ini nanti tergantung oleh penguasaan dan pemahaman ilmu-ilmu Islam, serta pembiasaan, serta conditioning-nya seseorang di dalam lembaga pendidikan itu. Nah, kalau kepribadian Islam selain sebagai fondasi tadi bagi pengembangan sains dan teknologi, yang itu nanti akan bernuansa Islam, maka akan jadi sumber motivasi untuk mempelajari sains dan teknologi tadi. Dan itu akan memberikan sumbangan terbesar Islam terhadap kemanusiaan. Karena kalau sekarang itu sains dan teknologi lepas dari unsur kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan tadi, maka yang terjadi banyak menghalalkan segala cara dan kemudian menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan yang luar biasa di alam ini. Jadi kalau kemudian saya gambarkan bagaimana meningkatkan kompetensi berbasis akidah itu, dan itulah yang tadi saya katakan, itulah integrasi Islam dan sains yang harusnya mentajazat menyatu pada diri seorang muslim. Jadi kalau saya gambarkan di sini, bagaimana meningkatkan kompetensi berbasis akidah itu, pola-pola pendidikan Islam, maka dia harus menanamkan ini, akidah dan nilai-nilai kehidupan. Karena ini sebagai landasan berpikirnya. Kemudian dari situlah kemudian dia sikap dan konsep dirinya akan terbentuk. Yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islam tadi. Baru kemudian jangan lupa menyiapkan mereka pengetahuan dan keterampilan. Life skill, soft skill untuk kehidupan dia. Dan inilah nanti akan memunculkan sebuah kinerja yang luar biasa.
Jadi pondasi akidahnya tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, dengan nilai-nilai Islamnya, kemudian itu mempengaruhi sikap dan konsep diri dia, sehingga kemudian dia semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, dan yang kedua adalah spesialisasi tadi. Dia mempelajari pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan keahlian yang ingin dia capai. Maka kalau pola pendidikan ini yang semacam ini nanti akan memunculkan generasi-generasi intelektual muslim yang luar biasa, yang dia tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi dia juga akan bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama. Maka inilah yang kemudian gambaran rahmatan lil alamin itu akan benar-benar terwujud. Karena disitulah kemudian dia akan mampu memberikan cahaya pada lingkungan. Baik, teman-teman sekalian, ini sebagai pengantar ya untuk materi di sesi yang pertama ini. Karena Zoom-nya 40 menit harus mati. Maka kita nanti jenengan masuk lagi di ID meeting yang sama ya, di ID meeting yang sama, password yang sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini waktunya tinggal 5 menit. Nah, nanti kalau sudah ada yang siap silakan bisa presentasi 10 ya, 5 sampai 10 menit. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan kemudian bertanya. Nah, ini sesuatu yang saya harus sampaikan, inilah seharusnya cita-cita besar kita. Dan inilah PR lembaga pendidikan Islam. Bagaimana menelurkan generasi-generasi yang luar biasa dengan pondasi yang sudah saya gambarkan dengan segitiga tadi itu. Itulah kemudian gagasan yang saya akan coba munculkan. Inilah integrasi Islam dan sains. Dengan cara itulah kemudian kita akan mendapatkan ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni di bidangnya, tetapi dia juga memiliki kesadaran Islam yang sadaran akan hubungan dia dengan Allah, dan dia juga memiliki penguasaan dasar-dasar Islam yang kuat. Sehingga mau jadi dokter pun, mau jadi ahli fisika, mau jadi ahli kimia, menjadi ahli apapun, dia memiliki sebuah pondasi dasar yang kuat tentang kepribadian Islamnya, tentang nilai-nilai akidahnya, kemudian dia memiliki sikap dan konsep diri yang khas, dan dia memiliki kemampuan dasar-dasar Islam yang kuat. Sehingga inilah kemudian memunculkan intelektual Muslim yang hebat. Jadi intelektual, jadi bukan di dalam telek. Kita berharap kajian-kajian kita di Pasca Sarjana itu adalah kajian-kajian yang mencerahkan, ya, mencerahkan, mencerdaskan, dan karena Anda nanti jadi tokoh-tokoh masyarakat, setidaknya teman-teman magister ini kan menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang itu menjadi rujukan. Lah, dan itu kalau menjadi rujukan berarti kita penguasaan ilmunya dan sebagainya, wawasan keilmuannya harus luas. Dan suka baca. Jadi aneh kalau ada kemudian mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca yang kemudian tidak suka membaca. Nah, dengan banyak membaca, pilihan kata kita jadi banyak. Kemudian ditulis. Nah, saya kemarin tawarkan bagi teman-teman yang berniat sungguh-sungguh kemudian ingin berkarya, ingin menulis, teman-teman bisa mengikuti program di komunitas saya 90 hari menulis buku. Baik, masih ada waktu 3 menit. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan buka di sesi yang kedua. Nanti kita akan keluar sebentar, kita akan masuk lagi di ID meeting dan Zoom yang password yang sama. Monggo. Silakan. Baik, Pak. Ya, masih ada 3 menit, nanti kita keluar sebentar ya. Tolong dibuka dulu, semuanya layarnya dibuka. Sehingga saya tahu satu persatu dan kita foto ya. Nah, saya akan foto, dibuka dulu. Nah, jadi saya biar tahu, siapa tahu ada yang masih tidur gitu ya, hanya dibuka gitu ya. Kalau daring itu kan enaknya kan gitu ya. Ono sing durung ngadus barang itu tangi turu barang itu ya. Dibuka semua coba Mas waktu. Fahmi, Pak. Mas Fahmi, Pak. Febrian, siapa ini? Lalu Zipni dibuka semua. Harusnya kalau hadir semua kan mahasiswa saya berapa? 21 lebih ya? Iya, Pak. 22. Sinyal di sini, Pak. Hujan di Lombok. Iya, Pak. Hujan nggak mempengaruhi kamera? Enggak mempengaruh.
Nggak pengaruh, kecuali sinyal. Ya kuota pengaruh lah. Kalau nggak ada kuotanya nggak bisa. Iya. Ya, silakan. Kita break dulu ya. Nanti disiapkan kalau ada pertanyaan. Saya berharap jenengan semua sadar pentingnya meningkatkan kompetensi itu. Nanti saya akan bicara tentang bagaimana melejitkan potensi diri kita dengan pola sepak bola modern ya. 1-3-4-3. Nah, kan sepak bola itu kan 1-3-4-3. Ya, nantikan setelah yang satu ini. Jadi kalau ada yang sudah siap presentasi, langsung setelah itu presentasi. Kalau belum siap, ya minggu depan. Pokoknya saya berharap semuanya bisa presentasi. Dan makalahnya selesai. Dan semuanya lulus gitu ya. Kalau ada yang nggak lulus, saya mosok nggak lulus kayak gitu kan. Nah, ini ada kakak kelasmu yang ketinggalan ini. Ini mungkin lagi head saat itu ya. Lagi ada halangan. Ini mana tadi? Nggak masuk juga ini. Kakak kelasmu ini. Febrian ini. Nah, ini mungkin semester yang lalu nggak ketemu saya. Lagi ada halangan katanya. Berarti head kamu ya. Kita break dulu. Kita masuk setelah yang satu ini ya. Di ID meeting dan password yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.